Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya dalam mengikuti pembelajaran online. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Ariesta. Hadir, Bu. Ya. Ika Indah. Hadir, Bu. Ya. Novelia. Novelia ada? Sepertinya sinyalnya susah, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Nur Karina. Hadir, Bu. Ya. Oriza. Hadir, Bu. Ya. Ibu izin share screen untuk materi hari ini. Sudah terlihat belum anak-anak slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan min, median, dan modus. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus dari kumpulan data yang diberikan. Yang pertama itu tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena sesuatu membutuhkan statistik. Yang pertama itu min. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Mean sering disebut dengan rata-rata. Menentukan mean dari suatu data. Tinggi rata-rata dalam statistika disebut dengan istilah rata-rata hitung atau mean dan dapat dinyatakan dengan X bar. Mean sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik Xn per N. Dengan N tidak sama dengan 0. Oh iya, Bu. N itu apa ya, Bu? N itu banyaknya data. Ya, Bu. Bentar, ini namanya siapa? Ini yang membacakan min tadi namanya siapa? Ariesta, Bu. Oh ya, makasih Mbak Ariesta. Jadi min itu disebut dengan rata-rata. Tinggi rata-rata dalam statistika itu disebut dengan istilah rata-rata hitung atau min dan dapat dinyatakan dengan X bar. Rumus min X1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn dibagi N dengan N tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya tentang median. Ada yang membacakan? Saya, Bu. Ini dengan siapa? Dengan Nur Karina, absen 3. Oh ya, silahkan Mbak Karina.
Median sering disebut dengan nilai tengah. Jika data sudah diurutkan, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka nilai data yang terletak di tengah disebut median. Median terletak tengah. Jika dan median data dua data tengah. Jika banyak data genap, median biasanya dinotasikan dengan ME. Terima kasih Mbak Karina. Jadi median itu disebut dengan nilai tengah. Jika data sudah diurutkan, kemudian dibagi menjadi dua bagian sama, maka nilai data yang terletak di tengah disebut itu median. Kalau jika banyak data ganjil, nilai data terletak pada tengah-tengah. Kalau banyak datanya genap, nilai rata-rata dari dua data tengah. Dan biasanya median dinotasikan dengan ME. Yang selanjutnya, modus. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ini dengan siapa? Oriza. Oh iya, silakan Mbak Oriza. Modus sering disebut dengan nilai yang sering muncul. Modus dalam suatu data berarti nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi dan biasanya dinotasikan dengan MO. Modus sama dengan nilai yang paling banyak atau sering muncul atau modus nilai yang frekuensinya paling tinggi. Terima kasih Mbak Oriza. Jadi modus itu sering disebut dengan nilai yang sering muncul. Modus dalam suatu data berarti nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Dan biasanya itu modus dinotasikan dengan MO. Sebelum memasuki contoh soal 1, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya udah. Ini contoh soal 1. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oh, ini dengan siapa? Ika. Baik, Mbak Ika, silakan. Ya. Bu. Hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10. 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah titik-titik ton. Terima kasih Mbak Ika. Jadi pembahasannya kan hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton itu 10, 6, 7, 9, dan 8. Berapa rata-rata hasil panen kakek tiap bulan? Rata-rata tadi kan disebut dengan min. Jadi rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah hasil panen dibagi banyaknya bulan. Jumlah hasil panen tadi 10 ditambah 6, ditambah 7, ditambah 9, dan ditambah 8, dan dibagi dengan banyaknya data. Jadi rata-ratanya 40 dibagi 5, itu hasilnya 8. Jadi rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah 8 ton. Yang selanjutnya, contoh soal 2. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu, Novelia. Oh ya, silakan. Contoh soal 2. Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 6, 5, 4, 5. Modus dari data di atas adalah? Ya, terima kasih Mbak Novel. Jadi pembahasan untuk soal 2 kan membahas tentang modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa angka 1 terdapat 2 kali, angka 2 terdapat 3 kali, angka 4 terdapat
4 kali, angka 4 terdapat 5 kali, angka 5 terdapat 6 kali, dan angka 6 terdapat 5 kali. Jadi nilai yang sering muncul itu adalah 5 sebanyak 6 kali. Jadi modusnya adalah 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya udah. Ibu lanjutkan. Untuk selanjutnya ada diskusi kelompok. Di sini kan ada 5 orang ya. Iya, Bu. Ya, Jadi Bu. ibu bagi jadi 2 kelompok. Kelompoknya mau bikin sendiri apa ibu yang buatin? Dibuatin, Bu. Ibu aja. Oh ya, untuk kelompok 1, Oriza, Novel, dan Ariesta. Untuk kelompok 2, Karina dan Ika. Untuk diskusi kelompoknya Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti hasil diskusinya kalian share screen dan mempresentasikan. Mempresentasikannya salah satu anggota kelompoknya saja. Ada yang ditanyakan? Presentasinya semua soal apa beberapa aja, Bu? Oh ya, setiap kelompok satu soal saja. Ibu pilihin sekalian ya. Untuk Ya, Iya, Bu. kelompok Bu. 1, nomor 1, untuk kelompok 2, nomor 2. Ya. Ya, Bu. Ya, dalam waktu 10 menit, silahkan mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Ya, silahkan.
Gimana anak-anak diskusinya sudah belum? Belum, Bu. Bentar lagi. Belum, Bu. Ya. Belum. Ibu kasih tambahan 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, semangat. Nggih, Bu. Sudah selesai belum? Kita mulai diskusinya ya. Sudah, Bu. Untuk kelompok satunya udah siap belum? Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Untuk kelompok satu, siapa yang ingin mempresentasikan? Oh.
Kelompok 1, Novelia, Bu. Kelompoknya novel, Ayo, Bu. Bu. oh ya, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya, Sudah kelihatan, Bu? sudah. Silahkan. Bisa minta tolong dibesarin? Segini, Bu. Ya, udah. Sebentar. Data hasil ulangan bahasa Indonesia Linda sebanyak 4 kali, yaitu 10, 8, 9, 6. Nilai rata-rata yang diperoleh Linda adalah rumus rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi 10 ditambah 8 ditambah 9, rata-ratanya 8,25, Bu. Oh ya, makasih. Nanti Ibu bahas setelah kelompok 2 ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Bu, tadi belum tak unmute. Oh, Ini udah kelihatan, Bu? udah. Tapi iya. nggak kelihatan. Gini? Agak dibesarkan. Ya, Ya. Di landscape aja, Kar. Iya. Data 7, 8, Suaranya putus-putus, Kar. bisa Ulangi, diulang- Kar. ulangi. Sebentar. Karina tidak ada suaranya. Sudah. Ya, 7, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 adalah nyatanya data diurutkan dari kecil ke terkecil. 5, 6, 8, 9 dengan datanya 13. Nah, ini kan masuk data ganjil. Maka mediannya adalah 7. Sudah? Ya. Ya, terima kasih Mbak Karina. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Yang selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan itu jawaban diskusi kelompok. Ya, Bu.
Baik, Bu. Jadi jawaban diskusinya yang soal yang pertama itu kan menentukan rata-rata nilai ulangan Linda. Datanya ada 4 dan jumlah data 10, 8, 9, dan 6. Cara menghitung rata-ratanya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata jadinya 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 dibagi 4. Jadi nilai rata-rata Linda adalah 8,25. Untuk yang soal nomor 2, yaitu menghitung median dengan data tersebut. Ingat, kalau median itu harus diurutkan dulu ya nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi diurutkan seperti itu. Lalu kan datanya itu ada 13 dan 13 itu termasuk data ganjil. Kalau diurutkan nggak boleh, Bu. Nggak boleh karena rumusnya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti bisa diperoleh nilai mediannya ya. Ya, Bu. Jadi kan 13 termasuk data ganjil, maka mediannya itu hasilnya 7. Kalau ganjil itu menentukan mediannya nilai yang paling tengah. Jadi dihitung saja kan 13 dibagi 2, 6. Berarti dari depan 6, dari belakang juga 6. Jadi diperoleh 7 medianya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya. Yang selanjutnya ada tugas mandiri. Tugas mandiri dikerjakan per orang dan ditulis dan di-scan jadikan PDF ya. Nanti tugasnya ini Ibu akan share di Google Classroom. Dan nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan juga di Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Kuliahnya Bu. kapan, Bu? Gimana? Saya mau tanya, Bu. Saya Oh, ini tadi siapa? masih Mbak Ika. Oh ya. Saya tadi masih bingung untuk menentukan median data ganjil dan juga data tengah. Tadi gimana ya, Bu? Oh ya, untuk median ya. Kan median itu sering disebut nilai tengah. Kalau median datanya ganjil itu mediannya terletak tepat di tengah-tengah. Kalau banyak datanya genap, mediannya nilainya terletak di antara 2 data tengah. Bisa dipahami? Oh, Bu, iya, saya Bu. mau sedikit tanya sama menambahkan. Oh ya, siapa ini? Oh, Riza. Oh ya, silahkan. Kalau untuk menentukan nilai median itu, kalau misalnya datanya ganjil, nah nanti mediannya pakai, misalnya N-nya itu ganjil, nanti N plus 1 dibagi 2, itu bisa nggak ya, Bu? Oh ya, bisa. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Ariza. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tugasnya atau diskusi atau yang lainnya? Bu, tugasnya ngumpulinnya kapan, Bu? Itu, Ibu kasih waktu seminggu ya, dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya.
Ditulis tangan apa diketik, Bu? Diketik ya nggak apa-apa, atau ditulis. Yang penting rapi aja. Dikumpulin di mana, Bu? Dikumpulin di Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Apa? Deadline-nya tadi kapan, Bu? Sebelum pertemuan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa itu untuk diskusi kelompoknya yang tadi sudah dipresentasikan, dikumpulkan di Google Classroom ya. Habis pertemuan online hari ini juga. Untuk kelompoknya perwakilan atau perorangan Bu ngirimnya? Kalau untuk kelompoknya perwakilan aja dan jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Baik, Bu. Ya. Ya, tadi itu diskusinya ditulis tangan apa diketik, Bu, yang dikumpulin itu nanti? Oh, yang tadi aja yang udah dipresentasikan dikirim langsung di Google Classroom. Jangan lupa diberi Baik, Bu. nama. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu mereview materi sedikit ya untuk hari ini. Hari ini itu mempelajari tentang statistika. Statistika itu mempelajari tentang salah satunya mean, median, dan modus. Kalau untuk mean itu sering disebut dengan rata-rata, median itu sering disebut dengan nilai tengah, dan modus itu sering disebut dengan nilai yang sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan meng-share materi di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk mempelajarinya terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Ya. Dan jangan lupa untuk presensi tetap dilakukan di WhatsApp group. Dan kalau jika ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu akan stop share screen. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga tetap jaga kesehatan dan semangat dalam pembelajaran online-nya. Jangan lupa untuk diskusi kelompok dan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Dan jangan lupa juga untuk presensi tetap dilakukan di WhatsApp. Baik, Bu. Ya, Ibu akhiri. Ya, Bu. Mari membaca hamdalah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. 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 Tetap jaga kesehatan ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.